Desa Temiang Sari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Menurut cerita sejarah Babat Dermayu, Buyut Sidung dikenal juga sebagai Ki Sidung dalam sosok sesepuh dan tokoh spiritual dalam sejarah lokal Indramayu yang hidup sekitar tahun 1474 sampai 1513. Peran dalam pendiri Indramayu. Dalam Babat Dermayu, Buyut Sidung muncul sebagai tokoh yang ditemui Raden Arya Wilalodra, pendiri Indramayu, saat sedang mencari tempat suci untuk membangun pemukiman. Ia memberikan petunjuk penting bagi perjalanan Wilalodra hingga akhirnya menemukan wilayah yang kini menjadi Indramayu. Identitas dan kesaktian. Ia diidentifikasi sebagai seorang panakawan, pengikut penasehat dari Temenggung Sri Paduka. Masyarakat mengenalnya sebagai sosok yang tenang, bijaksana, dan ahli dalam ilmu pangruatan, pembersihan diri atau tolak bala. Makom dan penghormatan. Makamnya terletak di Desa Temiang Sari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, yang hingga kini masih sering dikunjungi penziarah. Ia dianggap sebagai sang penjaga rahayu yang mampu menjaga ketentraman batin dan meredam mara bahaya di wilayahnya. Itulah sedikit cerita dari sejarah Buyut Sidung yang kami kutip dari Babat Dermayu. Kini Paku Alam Official mencoba menelusuri jejak atau makom Ki Buyut Sidung.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berada di Desa Tamiang, Buyut Sidum, yang tempatnya di Desa Tamiang. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin coba mengekspor atau diskusi dengan juru kunci yang ada di Buyut Sidum, ingin menanyakan sejarah atau nama Buyut Sidum tersebut. Kita langsung saja saya telusuri ekspor di Buyut Sidum Tamiang. Seperti apa, kita ikuti saja perjalanan Paku Alam Official. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah bersama juru kunci Buyut Sidum. Dengan Bapak siapa, Pak? Nama sehari-hari Kang Manis. Kang Manis. Nama asli Muhammad Karsum. Sudah lama, Pak, jadi juru kunci Buyut Sidum? Baru 10 bulan. Iya. Bisa dijelaskan, Pak, ini disebut Buyut Sidum di wilayah apa, Pak? Wilayah Desa Tamiang Sari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sudah berapa lama, Pak, ini didirikan pembiutan Buyut Sidum? Ya, setahu saya semenjak saya lahir udah ada. Oh, Udah ada. Ini sebetulnya Buyut Sidum itu buyut, ceritanya gimana, Pak, menurut Bapak? Kalau menurut versi saya, yang babat tanah Tamiang, alas Tamiang itu cikal bakal Indramayu. Jadi masih ada sangkut pautnya dengan Raden Arya Wilalodra, ya, Pak? Masih ada. Pendiri Jelas, iya, Indramayu. jelas masih ada. Ada ceritanya di Babat Permai yang disebut itu simbol-simbol yang ada di sekitaran di Sidum itu artinya bagaimana, Pak? Simbol yang mana? Yang ada 2 macan dan 1 kijang, ya? Oh, atau kidang. kidangan. Yang namanya macan itu kan perlambangan panglima. Kan itu. Kalau kidang itu kidang penanjung, artinya kidalang, penunjuk jalan. Gitu. Kalau boleh tahu nama ibu ini sejatinya siapa, Pak? Ya kalau menurut saya, ya Ki Sidum itu ya Ki Sidum. Sidum, ya? Iya. Berarti Ki Sidum masih ada sangkut paut dengan pendiri Indramayu, Pak, ya? Masih ada. Sangat Sudah masuk berkaitan. cagar budaya, Pak, diakui sama kebudayaan? Ya setahu saya ya belum ada sih. Oh, belum, ya. Padahal ini masih ada sangkut pautnya sejarah Indramayu, Pak, ya? Jelas. Seharusnya ini bisa dipugar kembali sama pemerintah cagar budaya, para Iya. sejarawan. Jelas karena asal usul Indramayu kan sejarah, kata sejarah itu dari sini. Iya, betul, Pak. Jadi Buyut Sidum artinya itu buyut wilayah Indramayu, Pak, ya? Wilayah Indramayu, Yang babat alas. babat alas. Ya digelar itu kan gurunya Wilalodra. Iya, betul, Pak. Terus yang ada di situ, yang ada di sini itu sebetulnya petilasan atau makam, Pak? Makom, Makom. petilasan sama saja. Oh, sama. Sama. Ya. Makom bukan makam, makom. Dulu waktu ditemukan makom Buyut Sidum, apa bisa diterangkan, Pak, apa
Bapak mau tahu? Ya kalau dulu semenjak saya ingat ya udah ada sih, Udah ada ya. udah ada. Mungkin pertama kali yang menemukan titik buyut sidum di sini. Ya masalah itu mah kurang tahu karena dari leluhur saya juga udah ada. Jadi Bapak Gitu. itu masih ada keturunan dari kuncen yang pertama apa gimana Pak? Nggak ada sih, nggak ada kaitan. Cuma kalau masih saudara. Oh masih ada satu Iya. saudara ya? Saudara. Karena kita ini semua kan saudara. Iya betul. Di Buyut Sidum biasanya rame di hari apa Pak? Biasanya hari malam Jumat Kliwon ramai. Malam Jumat. Selasa Kliwon? Kadang-kadang ada yang namanya tamunya buyut, nggak tahu sih, nggak tertentu. yang jelas ada aja. Ada ya? aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus boleh diterangkan Pak, ada apa aja di dekat makom buyut? Di situ ada makom dan pohon sono keling, kata orang sini wicana. Iya, kalau kata orang nasionalnya sono keling, dan kursi, ada kursi di situ, kursi kencana. Itu di depan Buyut Sidum ada sumur udah tua Pak? Itu baru Oh baru ya. waktu pemugaran ini, pembangunan ini, waktu penggalian itu baru. Terus ada lagi Pak yang tadi saya lihat itu ada di tempat kamar mandi ya, rumput atau apa itu Pak? Kira-kira. Itu akar. Oh, akar. Ya nggak tahu akar apa, yang penting ada di air urip, itu akar kehidupan. Jadi nggak sengaja menanam atau Enggak, walaupun cabut tumbuh lagi. Iya, tapi bak itu nggak bocor, keramik gitu. Kalau diterangkan Pak, selama ini Bapak ada hal-hal yang pernah Bapak ketahui atau pernah nampak? Ya kalau masalah penampakan bau alam, cuma yang namanya mistis pasti ada. Pribadi Bapak sendiri apa pernah bertemu dengan Ibu Sidum seperti apa Pak? Saya pribadi terus terang belum pernah bertemu. Untuk yang lainnya Pak, seperti penggawa atau pengikutnya mungkin sering ada. Tapi yang tidur di sini, yang nyepi di sini, ya alhamdulillah banyak. Iya, yang banyak cerita. Tapi kalau menurut saya yang jaga di sini alhamdulillah. Iya, iya, nyaman. Biasanya yang pendatang itu sering dinampakkan apa Pak? Kalau informasi dari pengunjung? Ya bermacam-macam sih, Macam-macam ya. bermacam-macam. Seperti apa Pak? Ya nggak bisa diceritakan masalah itu, karena pribadi mereka masing-masing. Oke, gitu aja Pak. Terima kasih Siap. untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sudah ditemani dengan Mbak Gondrong. Seperti biasa kita akan menelusuri dan melihat atau merasakan energi sosok-sosok yang ada di sekitar Buyut Sidum. Seperti apa energi tersebut dan sosoknya,
kita ikutin saja dengan Paku Alam Official. Assalamualaikum Bang Gondrong. Waalaikumsalam. Gimana? Kita sudah berada di depan Gapura Buyut Sidum. Apa yang dirasakan Bang Gondrong? Yang dirasakan energi lumayan adem. Pokoknya ya kita ke dalam dulu lah. Oke, kita sambil berjalan sambil menjelaskan Bang Gondrong apabila ada yang terlihat atau yang dirasakan. Ini contohnya orang tua, tapi penjaga. Jadi menjaga wilayah sebelah sini. Nah, sosok orang tua yang berkasa lah. Di sebelah mana Bang Gondrong? Sebelah sini. Pojok ya? Dia pojok. Pohon. Menjaga wilayah Mbak Buyut Sidum, wilayah sebelah sini. Cuman energinya tuh adem, Jadi positif ya? positif. Sebenarnya kalau di sebelah sini tuh muridnya, Murid yang dalam. yang dalam. Sebelah sini juga ada. Nah, sebelah sini ya sosoknya semacam yang muda seperti Satria. Satria. Satria itu penjaga wilayah ini. Oke. Ini bagus. Kalau di sebelah sana kita nggak bisa diterangin, cuman agak sensitif. Terus dari penglihatan Bang Gondrong di depan Gapura ini apa ada sosok penjaga Ada pintu masuk? sosok pintu masuknya di sini. Cuman ya kalau udah kebuka di Buyut Sidum ya pasti dia ditunjukin cara-caranya. Oke, kita kemana lagi Bang Gondrong? Sebelah sini ada cerita. Cerita itu sebenarnya sumur kehidupan. Sumur Kehidupan, Kedikjayaan. kedikjayaan. Gufani ya. Dewi Sri apa? Kedaton. Kedaton. Oke. Gimana menurut Bang Gondrong di Ya, lihat Kang. Nah, iya. Dewi Sri Itu Kedaton? sebenarnya ya masih turun raja, masih keturunan raja. Nah, paling bagus lagi sebelah sini. Jero anak ini. Kamar mandi. Nah, Nah, sebelah sini. Nah, ini namanya sumur kehidupan. Nah, jadi ada rumput-rumput ya, seperti akar-akar yang tumbuh dengan sendirinya. ini kontak pisan ya energinya. Energinya besar ya Bang Gondrong. Yang dari penglihatan Bang Gondrong seperti apa Ini sosok seorang wanita. wujudnya? Hmm. Oke. Terus itu yang di pohon beringin Bang Gondrong yang depan sumur itu apa ada sosok penunggu? Ya, sebenarnya di sini ya ada. Nah, kalau ini sebenarnya penunggunya kakek-kakek. Kakek-kakek Kakek-kakek yang pakai belangkon. pakai belangkon, Ya penjaga sekolah. penjaga musola. Ya, Oke. Apa yang dari pandangan Bang Gondrong yang penunggu di sini kira-kira ada berapa? semuanya tuh dihitung paling powernya tinggi itu ada 3. Ada 3. Itu sosoknya seperti apa Bang Gondrong? Sosok 2 wanita, 1
bawah Syekh, bukan wali Syekh. Oh, Syekh. Bawah Syekh. Oh, oke, dari pendapat Bang Gondrong sendiri ya. Terus apa ada seperti harimau atau Kalau harimau ya tiap pojok ada ya. Pokoknya yang niatnya jahat mungkin disasarin. Kalau tempat sini ya, kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi kalau niatnya baik ya alhamdulillah dibuka dengan. jadi pesan-pesan untuk pengunjung atau yang mau datang ke Buyut Sidum gimana Bang Gondrong pesan-pesannya? Pertama kita niat, kedua sopan santun adab, itulah yang kita adab. Kita saling menghormati, yang kelihatan atau yang nggak kelihatan kita saling menghormati. Yang penting kita adab. Oke. Ya, terima kasih Bang Gondrong atas informasinya. Mungkin cukup segitu yang bisa kami informasikan. Semoga bermanfaat, memberi pengetahuan kita dari segi sejarah peninggalan leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.